Apa toh? 9 adalah teach yourself useful skill. Cara Yang nomor ke-10 ya, 10. consider untuk changing city. Ini dia Nomor 11. menjadi seorang expert, dan setelah menjadi expert kita innovate. Kita nggak ada loh insinyur yang jadi YouTuber. Halo Anton. Halo Mas Heru, ketemu lagi. Selamat malam dari Abu Malam. Dhabi. Aku Selamat malam lebih dari Aberdeen. selalu lebih malam dari dirimu aku. Selalu Iyalah, kita mulai apa Ton? Kalau kita mau memulai episode Dongeng Pemiyakan, atur nuhun sama para subscriber. Udah mau nonton, mau belajar sama kami. Kami juga masih belajar. betul, betul. Ini bentuknya sebuah sharing pengalaman, sharing ilmu, Betul. sharing apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Nah, Ya, episode yang kali ini masih melanjutkan 11 cara. cara yang dideskripsi di buku 80.000 jam ini untuk menjadi lebih baik di posisi pekerjaan Ya, kita pada saat kita mencari kerja atau bahkan Anton bilang di beberapa episode sebelumnya adalah menjadi orang yang lebih baik. ya. Ini episode Oke, kita yang terakhir dalam oke. membahas 11 cara. Jadi Ini kita bahas nomor 9, 10 dan dan 11. 11, betul. Oke, Anton yang coba. Coba 9 apa, Ton? 9 apa, Ton? 9 adalah teach yourself useful skill. Nah, kata kuncinya adalah useful. Yes. Jadi ajari diri sendiri dengan pengetahuan yang berguna. Jadi jangan ngajarin diri sendiri dengan hal-hal yang tidak berguna. Iya, betul, betul, betul. Harus Nah, apa harus aja tuh? belajar. Apa aja itu, Ton, yang berguna? Hal-hal yang berguna yang perlu kita ajarkan ke diri kita sendiri. Yang paling penting sebetulnya persuasif, ya. Jadi Oke. kayak jadi dagang lah, intinya dagang lagi. Ngomong sama orang yang membujuk istilahnya Ya, yang itu ada tekniknya, itu ada apa, ada ya. ilmunya sendiri itu, maaf. Persuasive and Jadi negotiation. Jadi ya, kita negosiasi. betul, betul. Hmm. Yang Oke, terus apa kedua lagi? adalah data analysis. Jadi kita itu Oke, ya, tidak hanya opini lah. Kita lihat betul, datanya apa, betul. faktanya apa, lalu kita saring, lalu kita lihat dengan keadaan yang kita alami sekarang, lalu kita Ya, ambil hipotesis sedikit. Premisnya dan apa? jangan lupa di dunia perminyakan yang namanya data itu sekarang sudah real time. Datang ke kantor kita bentuknya sudah bermega-megabyte. Jadi Betul. data itu banyak. Jadi kalau kita harus mampu, maksudku, harus Ya, mampu memiliki skill data ya. analisis. Oke, Jangan lupa next. loh, ya yang ketiga itu adalah kalau kita udah tahu persuasi negosiasi, udah tahu data analisis, kita harus bisa menyampaikannya. Jadi communication skill. Betul. Ah, correct. Jadi ini yang waktu itu kita bicarakan sama adik-adik di mahasiswa di Universitas Pertamina, kita bilang bahwa bagaimanapun harus mampu berkomunikasi dengan baik. Betul, Tidak bisa asal, tapi juga tidak bisa diam, tapi mampu menyampaikan ide, mampu menyampaikan pendapat betul. secara baik. Yang Betul. yang penting tidak hanya lisan, tapi menyampaikan secara tulisan juga. Betul, betul. Oke. Betul. Berikutnya, Nah, kalau udah bisa tiga itu, eh, problem solving akan sangat mudah oh ya, jadinya. ya, Jadi kita menganalisa, betul. lalu kita membuat, oke, kita mau ngapain nih? Pasti kan kalau kita menganalisa pasti nggak selalu ada masalah, tapi ada suatu tantangan lah ya. Jadi kita bagaimana nih Iya. menyelesaikannya gitu. Kalau dipikir-pikir, Ton, kamu sama aku sudah hampir 50 tahun di dunia perminyakan. Berapa banyak masalah yang sudah berhasil kita selesaikan dan berapa banyak yang terpaksa kita tidak bisa selesaikan. Kita juga udah ada videonya bagaimana menyelesaikan masalah. Betul. 3 video tentang menyelesaikan masalah. Problem solving Jadi, skill.
Jadi problem solving skill termasuk salah satu yang useful, yang berguna untuk Betul, dipelajari. betul, betul. Oke, silakan. Yang kelima ya, maksudnya yang 2 poin terakhir dalam belajar skill yang baru itu adalah yang susah sekali diajarkan adalah manajemen sama Oke, programming, oke. ya. Yang manajemen dulu. Bagaimana kita bisa mulai dengan memanajemen diri kita sendiri, Ton, kalau menurut aku. Sebelum kita menerapkan ilmu manajemen ke orang lain atau ke sebuah sistem. Jadi Ya, kita harus memiliki disiplin yang baik, kita harus memiliki kebiasaan yang benar. Sebelum kita memulailah, namanya juga belajar untuk ya, skill yang menurut kita berguna. Kalau kita sendiri tidak bisa memanage koleksi koleksi buku kita di rumah misalnya, kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka bagaimana kita bisa ya. Manage orang. manage orang? Misalnya ini ya, misalnya kalau Ini boleh. ini kalau saya lihat selama saya hidup dan bekerja berkarir, manajemen skill ini adalah skill paling susah bagi orang teknik. Ya, Tidak setuju, tidak setuju. semua juga mau, ya. Walaupun Betul, dipaksa mereka bisa gagal. Jadi skill ini unik. Mungkin hanya hanya beberapa orang yang terpanggil untuk menjadi duduk di manajemen. Tapi semoga betul, untuk kedepannya adik-adik, kawan-kawan semua justru punya skill ini dari awal karir kalian. betul, betul. Oke, Ya, nah yang terakhir sebelum kita beranjak ke nomor 10 adalah soal programming. Nah, ini adalah yang pernah kita sampaikan juga dan menurut menurut dongeng perminyakan adalah cukup penting adalah menjadi irisan dari diagram diagram Venn dari teknik perminyakan dan teknik komputer atau IT. betul, betul. Kalau bisa menjadi seorang digital PE, kalau menurut dunia perminyakan cukup cukup penting di masa depan. Ya, Memang zaman Anton, zaman zaman pendongeng Heru misalnya, waktu dulu lulus jadi insinyur perminyakan, kita pengennya lihat yang fisikal ton, ya kan, yang yang di lapangan, yang diangkat, yang dipukul, yang di knopnya diputer, yang dipompa dengan tekanan tinggi dan lain sebagainya. Itu satu sisi. Tetapi belajar programming karena berjalannya modernitas dari otomasi di dunia perminyakan, seorang insinyur perminyakan kemudian perlu juga belajar yang satu ini, yang betul, namanya betul. programming ini. Oke, good. Jadi itulah daftar Useful atau skill. hal-hal yang menurut kita atau menurut buku ini yang perlu kita ajarin ke diri kita karena itu useful sekali, berguna Ya. sekali. Oke, lanjut Ton. Cara Yang nomor ke-10 ya. 10. Nah, cara ke-10 ini berhubungan sama cara kelima kayaknya yang surround yourself with good people kan. Kalau Ya, kita udah oke. mencoba nggak ada susah nggak bisa, boleh kita consider untuk changing city. Jadi kita boleh eh, mempertimbangkan ya udahlah, gue pindah aja ke kota itu Betul. gitu kan. Jadi Masih ingat gak Anton pernah bilang di salah satu video kita bahwa dulu waktu Anton karena Anton dari kecil sampai besar di Bandung melihat teman-teman yang datang kuliah Anton malah merasa oke, kayaknya bener ya nih berubah pindah city itu kayaknya menjadi lebih mandiri. sebuah Ya betul betul. sebuah jadi mungkin boleh kalau aku usul dihubungkan soal menghadapi perubahan juga Ton. Kita Ya. harus juga berani jadi pindah city itu kan berubah tuh. Mm-mm. Apalagi kalau di Indonesia mungkin kalau di dunia perminyakan bisa pindah ke misalnya ke Balikpapan, ke Cilacap, ke Prabu Muli, ke Pekanbaru. Ya kan kalau orang Jakarta nih ya misalnya atau Ya, ke Papua, ke Tangguh, ke Sorong misalnya untuk betul. mendekatkan diri. Ini agak kalau boleh aku pikirin ini agak susah untuk orang-orang yang apa sudah nyaman dengan lingkungannya loh Ton. Ya kan berubah kota itu kan
tidak gampang, tapi memang harus berubah kota dengan tujuan. Betul nggak? Ya, harus mau. Tujuannya adalah betul. Kalau zaman dulu tuh lagi tahun 90-an itu lagi musim-musimnya orang-orang tuh berbondong-bondong kan ke Jakarta kan gitu. Ayo kita ke Betul. Jakarta, ayo kita. Jadi Ya, mereka ya, mau ya, mencari, kenapa ditanya kenapa ke Jakarta? Oh, mencari hidup baru, menjadi yang lebih baik gitu kan. ya, Nah, itu seperti ya. itu. Oke. Nah, ini mendekatkan diri, tapi dalam hal mendekatkan diri, jadi dongeng perminyakan tidak usul untuk keluar kerja terus pindah kota begitu saja ya. Jangan Ya, salah paham nih teman-teman dongeng perminyakan. Tetapi kalau memang dengan pindah kota menjadi lebih baik dari sisi pekerjaan, hidup, atau mencari pekerjaan, why not ya. dipikirkan? Mungkin, why not diconsider Dari untuk hal untuk kecil untuk dulu lah, untuk hari kecil ya, kuliah misalnya. Mau kuliah di daerah, apa pindah ke kota pelajar Jogja atau ke Bandung misalnya. hmm, Itu hal ya, ya, kecil. ya, Kalau memang ya, sudah ya, ya, ada rezekinya, eh, boleh betul, dipertimbangkan juga oke, itu ke ya, situ. good, good, Gitu, wow, oke, ya, semoga semoga ini salah satu hal yang bisa dipikirkan. betul. Kemudian yang terakhir, Ton, terakhir, Nah, oke, ini dia. nomor 11, gimana, gimana, gimana? Nomor 11 itu setelah kita melakukan itu semua, alangkah baiknya itu kita menjadi seorang expert dan setelah menjadi Oke, expert kita innovate, kita mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi oke, selalu jadi disarankan kalau orang itu punya keahlian di bidang tertentu, betul. bukan hanya ya teknik perminyakan sudah spesifik perminyakan, tapi di dalam teknik perminyakan ada lagi yang lebih spesifik Ya, lagi. ya, ya, Di ya, dalam ya, pengeboran betul. ada lagi yang lebih spesifik lagi, ada fluid, ada Betul, casing, betul, equipment, betul, ada betul. lagi. Jadi cobalah lebih spesifik gitu. Ya. Jadi pada saat kita lulus dari jurusan dari perminyakan, itu aku bilangnya generalis atau di dunia perminyakannya ya, di dunia perminyakan itu jadi kita kita sudah menjadi seorang yang memiliki keahlian insinyur perminyakan, tetapi sejalannya dengan waktu yang dimaksud dengan nomor 11 ini adalah kita kemudian menjadi generalis spesialis istilahku. Karena kalau kita spesialis kecil sekali juga menurut aku tidak apa namanya tidak sustainable juga, tidak berkelanjutan juga. Karena siapa tahu bidang kecil ini, bidang yang spesifik ini ternyata di masa depan berkurang misalnya Ya, ininya. Tapi kita sebutnya generalis spesialis. Insinyur ya. perminyakan tapi spesialis kalau aku misalnya production engineering, artificial lift. Sekarang aku well modeling, spesialisnya di permodelan sumur dan network pipa, pipeline network. Mantap. Nah, kalau misalnya Anton spesialis di high pressure, Aku high temperature completion misalnya, aku atau aku metalurgi. spesialis spesialis YouTuber. Ini kita nggak ada loh YouTube. Enggak, insinyur yang jadi YouTuber YouTuber. channel dongeng perminyakan itu adalah hasil inovasi kita berdua, Ton. Boleh Betul, nggak kita? betul, 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 betul. Jadi Jadi, kalau ada yang mau bikin channel boleh konsultasi ya. jadi karena kita lihat tidak banyak di YouTube yang membicarakan teknik perminyakan, disinilah kemudian dongeng perminyakan menjadi hasil dari inovasi Ya, pendongeng Anton dan pendongeng Heru dipersembahkan untuk teman-teman dongeng betul. perminyakan. Jadi kita Jadi merasa kita jangan sudah habis nonton like, terus loncengnya dinyalakan, terus kasih tahu temen share, terus supaya temen bisa subscribe. betul. Targetnya 500, janjinya pendongeng Anton. Begitu target 500, kita mau cerita soal gaji kita. Betul kan, Om? Ya Waktu boleh, udah janji boleh. kan? Udah janji Ya kan? boleh. Ya, jadi cukup. Jadi sekarang kita akan kita punya mimpi. Jadi tunggu. Oke, Ton. Oke, Jadi terima kita sudah kasih. tutup ya. Kita Ya, sudah tutup hasil ilmu dari buku ini.
yang kita bagikan ke teman-teman dongeng perminyakan semoga berguna. Kalau tidak juga berguna ya skip saja. Iya. Kalau berguna ya tolong diingat, kalau tidak berguna skip saja karena ada orang lain juga yang menurut kami sebagai teman dongeng perminyakan akan merasakan kegunaan dari channel dongeng perminyakan ini. Siap, betul sekali. Oke. Sampai jumpa Selamat kawan-kawan semua. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema yang lain lagi. Cih. Salam. Salam.